kita sudah bahas kemarin itu tentang jaringan meristem ya. Meristem berdasarkan asalnya kita bedakan ada promeristem, meristem primer, sama meristem sekunder. Nah, terus kemudian kalau nggak salah kita baru sampai meristem apikal, gitu kan ya. Ya, jadi ingatkan lagi, Ibu ingatkan lagi. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang jaringan meristem. Jadi bahwa jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel-selnya aktif melakukan pembelahan, gitu kan ya. Nah, berdasarkan asalnya kemarin sudah dibedakan bahwa ada jaringan promeristem, meristem primer, sama meristem sekunder. Nah, kemudian berdasarkan letaknya, jaringan meristem itu kita bedakan juga menjadi 3. Ada meristem apikal, meristem interkalar, sama meristem lateral. Ya. Nah, meristem apikal, kemarin sudah sempat kita bahas juga, itu meristem yang letaknya di bagian ujung, ya, ada di ujung akar, ada di ujung batang. Nah, aktivitas meristem apikal ini akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder. Nah, jaringan yang dibentuk pada pertumbuhan sekunder, pertumbuhan primer, maaf ya. Jadi, aktivitas meristem primer itu akan menyebabkan pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang memanjang, yang menyebabkan akar bertambah panjang dan juga batangnya bertambah panjang, ya. Nah, sementara jaringan yang dihasilkan pada saat proses pertumbuhan primer itu kita sebut dengan jaringan primer, ya. Nah, fungsi meristem apikal itu diantaranya tadi kan ada memperpanjang akar, memperpanjang batang, membentuk daun, sama membentuk cabang batang, ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih, nah ini kan ada meristem apikal di bagian batang, ya. Nah, batang itu kan tumbuhnya ke atas ya, berarti ini ada di bagian atas sebelah sini. Itu meristem apikal pada ujung batang. Kalau meristem apikal pada ujung akar, nah itu juga di sini ya. Jadi di paling ujung biasanya ada tudung akar, dan di atas tudung akar itu baru ada meristem apikal, gitu ya. Nah, atau kalau lebih tepatnya nih, ya. Jadi daerah titik tumbuh pada akar dan batang ya. Jadi kalau akar itu adanya tumbuhnya ke bawah, berarti kita daerah meristem apikalnya paling bawah gitu ya. Jadi setelah tudung akar ini daerah meristem apikal. Nah, daerah titik tumbuhnya itu kita bedakan menjadi 3 kan ya. Ada daerah pembelahan, pemanjangan, sama diferensiasi ya. Pembelahan itu nanti cirinya adalah sel-selnya aktif melakukan pembelahan. Kalau pemanjangan, sel-selnya ukurannya bertambah panjang. Kalau diferensiasi, sel-selnya mengalami perubahan struktur, fungsi, dan juga bentuknya, gitu ya. Yang nanti akan berubah jadi jaringan epidermis, jaringan korteks, endodermis, dan sebagainya. Nah, ini di bagian batang juga sama ya. Kalau batang berarti zona meristematisnya di bagian atas ya, karena batang itu tumbuhnya kan ke arah atas ya. Nah, ini daerah meristem apikal. Sama ya, daerah titik tumbuhnya juga dibagi 3. Ada zona meristematik, elongasi, sama diferensiasi gitu ya. Ya. Berikutnya kita akan bahas adalah meristem interkalar ya. Meristem interkalar itu meristem yang terdapat di antara ruas batang ya. Jadi biasanya ada di antara ya ruas batang tumbuhan. Jadi tidak semua tumbuhan punya ruas batang ya. Yang biasanya punya ruas batang tuh monokotil ya, terutama dari famili rumput-rumputan ya, tebu, bambu gitu kan ya. Nah, itu kan ada ruas batangnya. Dan disitulah terdapat yang namanya meristem interkalar ya. Nah, meristem interkalar ini juga berperan pada pertumbuhan primer, yaitu memperpanjang ruas batang ya. Jadi kalau pada tumbuhan dikotil, pertumbuhan primernya itu hanya disebabkan oleh meristem apikal ya. Tapi kalau pada tumbuhan monokotil, terutama yang memiliki ruas batang, maka pertumbuhan primernya dipengaruhi oleh meristem apikal dan juga meristem interkalar ya. Ya, yang berikutnya ada meristem lateral atau meristem samping. Ya, meristem lateral atau meristem samping ini adalah meristem yang letaknya sejajar dengan permukaan organ, ya, di mana aktivitas dari meristem lateral ini akan menyebabkan pertumbuhan ke arah samping, ya, yang kita sebut dengan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini akan menyebabkan diameter akar dan juga diameter batang itu bertambah besar. Ya. Nah, yang termasuk meristem lateral itu apa aja? Yang pertama ada kambium vaskuler atau ada menyebutnya intravasikuler ya. Jadi kambium vaskuler ini adalah kambium yang letaknya di antara pembuluh angkut ya. Nih, jadi kalau kita lihat gambar yang di bawah nih, ini yang bagian luarnya ada fluem,
yang di bagian dalamnya ada xilem. Nah, antara phloem dan xilem ini ada garis hitam, inilah kambium intravasikuler. Intra berarti di dalam ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya dia nanti ke arah luar itu akan membentuk jaringan phloem sekunder. Ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Nah, xilem dan phloem primernya itu dibentuknya oleh meristem apikal gitu ya. Nah, kemudian selain kambium vasikuler yang termasuk meristem lateral itu adalah kambium ekstravasikuler atau nama lainnya adalah intervasikuler ya. Nah, kambium ini adalah kambium yang letaknya di luar pembuluh angkut ya. Fungsi kambium ekstravasikuler ini adalah untuk membentuk jari-jari empulur ya. Jari-jari empulur itu adalah jaringan yang fungsinya untuk mengangkut zat-zat makanan ke arah radial ya, ke arah luar gitu. Nah, berikutnya ada perikambium atau perisikel. Ini adalah jaringan terluar dari stele, letaknya di bagian dalam endodermis, bagian paling luar dari stele atau silinder pusat. Ini fungsinya adalah untuk membentuk cabang akar, ya. Nah, ini. Jadi ini yang Ibu kasih kotak merah itu perisikel ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada kambium gabus atau velogen. Jadi kambium gabus ini akan terbentuk saat terjadinya pertumbuhan sekunder, dibentuknya oleh jaringan korteks ya. Nah, fungsi jaringan gabus ini atau kambium gabus ini nanti dia ke arah luar, ini akan membentuk jaringan velum ya. Ke arah dalam dia membentuk jaringan veloderm ya. Nah, nanti jaringan yang dibentuk oleh velogen ini biasa kita sebut dengan jaringan periderm atau jaringan gabus ya. Nah, apa fungsi jaringan gabus? Ya, bisa untuk penutup luka, bisa untuk pelindung dari kerusakan fisik ya, pelindung dari patogen. Jadi patogen itu jadi organisme yang bisa menyebabkan penyakit ya, patogen. Bisa juga untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan ya. Nah, sekarang bagaimana proses pertumbuhan sekunder itu terjadi? Ya, nah, ini kurang lebih seperti ini penggambarannya ya. Jadi kalau yang dekat ke pucuk ini kan masih istilahnya pertumbuhan primer ya. Jadi pertumbuhan primer itu pertumbuhan yang dibentuk pada saat pertama kali ya oleh meristem apikal. Nah, di sini yang termasuk pertumbuhan primer itu apa saja, di antaranya ada jaringan epidermis ya yang warna kuning ini. Kemudian ada korteks di bawah epidermis tadi ya. Nah, terus kemudian ini yang warna orange ini adalah jaringan phloem primer, yang warna hijaunya ini kambium ya. Nah, ada kambium. Nah, kemudian yang agak coklatnya di dalamnya itu adalah xilem primer, kemudian yang paling dalamnya itu ada jaringan empulur. Ini adalah jaringan yang dibentuk pertama kali pada saat pertumbuhan primer. Nah, kemudian itu akan terjadi kalau pada tumbuhan dikotil, monokotil ya karena ada kambium, maka kemudian akan terjadi pertumbuhan sekunder ya. Nah, pertumbuhan sekunder di sini ini ada kambium ya, ini kan kambium pembuluh ya, atau kambium vasikuler. Nah, ini kambium vasikuler ini ke arah luar nih, ini jaringan yang warna kuning ini, yang bisa lihat ya tanda panah, ini adalah phloem sekunder. Nah, nanti ke arah dalam, ya, yang warnanya apa ya, coklat muda atau apa krem gitu ya, inilah jaringan xilem sekunder. Nah, itu aktivitasnya. Nah, kemudian ternyata pertumbuhan xilem sekunder itu nggak sama ya, tergantung dari musimnya. Jadi karena di kita itu kebetulan cuma ada 2 musim ya, musim kemarau sama musim hujan. Nah, ternyata ada perbedaan ya pertumbuhan si xilem sekunder ini tergantung dari musimnya. Nah, kalian bisa lihat nih yang gambar yang ketiga yang bawah ya. Pada saat musim kemarau ya, atau musim, kita awal yang paling bawah yang sini dulu ya. Nah, pada saat musim hujan, nah ini adalah sel-sel yang dibentuk saat musim hujan, itu kondisi air cukup kan ya, sehingga pertumbuhan sel bisa maksimal, maka ukuran sel cenderung lebih besar ya, lebih besar ukuran sel-sel yang dihasilkannya. Sementara di musim kemarau, pada musim kemarau itu kondisi air mungkin sulit ya, kering, sehingga pertumbuhan sel tidak maksimal, makanya ukuran selnya lebih kecil. Makanya di sini digambarkan warnanya lebih gelap. Nah, ya. Jadi kalau pada saat musim hujan selnya ukuran besar itu nampak seperti garis terang. Sementara kalau pada saat musim kemarau ukuran selnya kecil-kecil sehingga dia nampak seperti garis gelap. Nah, perbedaan garis terang, garis gelap,
Nah, ini yang kita hitung ibaratnya 1 tahun umur dari pohon itu. Nanti di tahun berikutnya, di musim berikutnya, di musim hujan, nah ini kita lihat yang warnanya terang lagi, gitu kan. Nanti di musim kemarau akan gelap lagi. Nanti terus begitu ya tahun ke-1. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung usia si pohon ini ya ini. Jadi 1 garis terang, 1 garis gelap itu kita anggap 1 tahun gitu ya. Nanti garis terang lagi, garis gelap lagi 2 itu 2 tahun dan itu seterusnya seperti itu ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan lingkaran tahun. Ya. Nah, itu terbentuknya lingkaran tahun. Nah, kemudian bagaimana kambium gabus itu terbentuk? Jadi proses terbentuknya xilem sekunder itu kan membentuk kayu ya. Itu pertumbuhannya lumayan cepat dibandingkan dengan pembentukan kulit kayu. Ya kan kalau fluem sekunder itu nanti dia membentuknya kulit kayu ya. Nah, kemudian karena desakan dari dalam, nah otomatis si jaringan epidermis itu kan ini termasuk jaringan permanen ya. Jaringan epidermis sudah tidak lagi melakukan pembelahan sehingga jaringan epidermis cenderung istilahnya bentuknya tetap ya. Karena tetap otomatis kalau ada desakan dari dalam dia bisa pecah ya. Ya ibaratnya misalkan kalau kita udah usia sekarang kalian usia sekitar misalnya 17 tahun ya. Coba kalian pakai baju seragam SMP misalnya ya. Itu pasti kalau udah nggak akan cukup kan. Kalau dipaksain apa? Dipaksain pasti dia akan gimana? Sobek ya. Nah, jadi sama. Jadi ibaratnya sih jaringan epidermis gitu karena ada desakan dari dalam, itu kan tumbuh terus ya. Nah, epidermis itu nggak bisa nahan, akibatnya dia sobek, pecah ya. Nah, karena jaringan epidermis ini pecah, maka fungsi dia sebagai perlindungan menjadi berkurang. Nah, karena itu kemudian jaringan korteks membentuk yang namanya kambium gabus ya. Nah, kambium gabus ini nanti ke arah luar membentuk jaringan velum, ke arah dalam membentuk veloderm hingga akhirnya terbentuklah jaringan gabus yang warnanya abu-abu ini. Gitu ya. Nah, itu kurang lebih terjadinya pertumbuhan sekunder. Yuk, sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Jadi bisa ya. Pokoknya meristem itu kita bedakan, dilihat dari apakah dia berdasarkan asal atau berdasarkan letak. Kalau berdasarkan asal berarti ada promeristem, meristem primer, meristem sekunder. Berdasarkan letak ada meristem apikal, interkalar, sama lateral. Itu aja. Ya. Ya, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan, masuk sekarang ke jaringan dewasa atau jaringan permanen. Ya. Jadi, jaringan dewasa itu merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi sel yang dihasilkan oleh jaringan meristem, sehingga dia memenuhi fungsinya tertentu. Jadi, dia terbentuk dari hasil dari kalau misalnya jaringan primer, ya biasanya dari meristem apikal, ya nanti yang nanti menjadi jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa pada umumnya pertumbuhannya sudah terhenti atau sementara terhenti. Nah, jaringan dewasa ada yang jaringan dewasa disebut permanen ya karena telah mengalami diferensiasi yang sifatnya irreversible, artinya nggak bisa balik. Ya, apa saja ciri jaringan dewasa? Satu, katanya selnya sudah tidak lagi melakukan aktivitas membelah diri. Ya. Yang kedua, ukuran selnya relatif besar ya dibandingkan dengan ukuran sel meristem. Kemudian yang ketiga, vakuolanya berukuran besar. Yang keempat, dinding selnya lebih tebal, ya, mengalami penebalan. Dan kemudian sel-selnya kadang sudah mati, ya, sehingga tidak lagi mengandung protoplasma atau sitoplasma. Kemudian bisa jadi terdapat ruang antar sel, ya, kecuali pada beberapa jenis jaringan, misalnya jaringan epidermis. Kalau epidermis itu tidak ada ruang antar sel, ya. Ya, kita bahas jaringan dewasa itu kan kita kelompokkan menjadi 4 ya. Ada jaringan yang berfungsi sebagai pelindung, ada yang menjadi jaringan pengisi atau jaringan dasar, ada yang berfungsi sebagai pengangkut, dan yang terakhir sebagai penyokong atau penguat. Nah, ya. Ya, kita bahas jaringan yang berfungsi sebagai pelindung atau pembatas. Ya, jaringan epidermis yang pertama ada jaringan epidermis, nanti yang kedua ada jaringan endodermis. Ya, jaringan epidermis dulu. Jadi jaringan epidermis itu merupakan jaringan yang letaknya paling luar, ya, yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Jadi paling luar dari akar, paling luar dari batang, dari daun, gitu ya. Nah itu merupakan jaringan epidermis, ya, sebelum organ itu mengalami penebalan sekunder. Ya. Fungsi dari jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan di bagian sebelah dalamnya. Jadi melindungi bagian jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Ya.
Nah, ciri jaringan epidermis apa saja? Di antaranya bahwa sel-selnya hidup, ya biasanya hanya terdiri dari satu lapis sel. Ya. Kemudian sel-selnya rapat tanpa adanya ruang antar sel. Kemudian biasanya juga memiliki bentuk ukuran dan susunan yang beragam, ya. Biasanya tergantung dari spesies tumbuhannya, ya. Dan satu lagi, umumnya yang namanya jaringan epidermis tidak memiliki klorofil, ya. Nah, jaringan epidermis itu bisa mengalami beberapa macam modifikasi, ya, bentuk dan fungsinya juga bisa berbeda. Contohnya, misalnya yang pertama ada yang bermodifikasi menjadi stomata atau mulut daun. Nah, kurang lebih bentuk seperti ini ya, stomata itu ya. Nah, yang stomata atau mulut daun ini fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran gas, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya trikoma. Ya, trikoma ini merupakan tonjolan epidermis dan tersusun atas beberapa sel yang mengalami penebalan sekunder. Ya, nah trikoma ini ada yang tonjolannya itu keras seperti duri, tapi ada juga yang seperti bulu-bulu halus ya trikoma itu. Nah, fungsinya ini membantu mengurangi penguapan, kemudian membantu meneruskan rangsang, melindungi tumbuhan dari gangguan hewan, juga membantu penyebaran biji dan juga penghasil nektar ya. Nah, kemudian berikutnya ada filamen. Ya, filamen ini merupakan lapisan sel mati di bagian dalam jaringan epidermis yang biasanya terdapat pada akar gantung tumbuhan anggrek. Ya, fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan air. Ya, jadi ini kurang lebih strukturnya seperti ini ya. Jadi paling luarnya epidermis, di bawah epidermis itu ada jaringan filamen. Ya. Nah, berikutnya ya modifikasi dari epidermis itu ada yang membentuk rambut akar atau bulu akar ya. Jadi kan pada akar seringkali tumbuh rambut-rambut halus yang biasanya fungsinya adalah untuk membantu efektivitas penyerapan air ya. Nah, kemudian ada juga yang membentuk spina atau duri ya. Nah, ini fungsinya biasanya untuk melindungi tumbuhan dari gangguan organisme lain ya. Misalkan pada bunga mawar gitu kan ya, kan ada durinya. Nah, terus kemudian ada lagi buliform atau sel kipas ya. Nah, sel kipas ini biasa terdapat pada epidermis bagian atas ya. Epidermis atas dari daun rumput-rumputan atau daun gramine atau poace namanya ya. Nah, sel kipas ini biasanya akan menyebabkan si daun itu menggulung dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Nah, selain itu sel kipas juga bisa untuk menyimpan air ya. Nah, ini untuk buliform. Nah, kemudian berikutnya ada sel kersik atau sel silika. Ya, di mana sel kersik ini adalah bagian sel epidermis yang bisa berbentuk bulat, elips, halter, ataupun plana, dan dia berisikan kristal-kristal zat kersik. Ya. Nah, fungsi zat kersik ini adalah untuk memperkuat batang. Ya, ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, itu tentang jaringan epidermis. Berikutnya adalah tentang jaringan endodermis. Jadi, kalau jaringan endodermis itu biasanya letaknya di bawah jaringan korteks, di luar dari stelek atau silinder pusat. Ya. Nah, pada endodermis akar itu biasanya akan terbentuk yang namanya pita kaspari, yaitu sel endodermis yang mengalami penebalan dari zat gabus, gitu ya. Nah, ini gambarkan seperti ini ya. Jadi ini yang atasnya ada korteks, ini yang biru ini endodermis, kemudian ada penebalan nih yang warna garis-garis warna lebih gelap ya. Itu yang kita sebut dengan pita kaspari, gitu ya. Nah, tapi terutama pada monokotil ya. Pada monokotil ada juga endodermis yang tidak mengalami penebalan, itu yang kita sebut dengan sel penerus atau sel peresap ya. Nanti kita lihat ini kayak gimana. Kenapa kalau di kotil nggak ada sel peresap gitu ya. Nanti Ibu jelaskan sedikit lagi. Endodermis pada batang itu biasa disebut dengan fluoterma. Nah, jadi kalau pada batang, terutama batang dikotil ya, itu endodermisnya itu biasanya mengandung zat amilum ya atau istilahnya tepung. Makanya disebut dengan istilah sarung tepung atau nama lainnya adalah fluoterma ya. Itu sel endodermis yang mengandung tepung ya. Nah, Ibu ingin menjelaskan sedikit mengenai sel penerus atau sel peresap. Sebentar, Ibu hapus dulu. Ibu share screen ini dulu deh. Ya. Sudah terlihat ya?
Jadi Ibu ingin menggambarkan saja mengenai jaringan endodermis tadi ya. Nah, misalkan yang atas ya ini untuk endodermis, ini akar monokotil. Yang di bawah ini yang terdapat endodermis akar dikotil ya. Jadi kalau pada endodermis ya, endodermis akar ini endodermis ya. Lupa. Kasih keterangan di sini ya. Tentang endodermis. Kita bicara tentang endodermis. Ya, endodermis pada akar monokotil, jadi dia mengalami penebalan ya dari zat gabus ya, di mana bentuk penebalannya itu kalau misalnya dilihat dari arah sebelah arah luar gitu ya, ini dia akan membentuk seperti huruf U. Ini mengalami penebalan di sini. Ini menebal sini, jadi seperti ini. Ya, ini menebal. Oh, nggak bisa. Nah, karena mengalami penebalannya seperti huruf U ini menyebabkan air ya, kalau air bisa bergeraknya dari sebelah sini, ini nggak bisa nembus. Kenapa? Karena kalau penebalan dari zat gabus itu kan nggak bisa dilewati oleh air ya. Nah ini susah, lewat sini dia nggak bisa nembus. Nah ini kan pita Kasparinya ya, jadi warna hijau itu pita Kaspari. Titik Kaspari atau pita Kaspari. Karena itu pada akar monokotil itu ada sel endodermis yang tidak mengalami penebalan ya. Ini yang kita sebut dengan sel peresap atau sel penerus. Nah, melalui sel peresap atau sel penerus inilah maka air dia bisa lewat gitu ya. Nah, sementara kalau pada akar dikotil tidak ditemukan sel peresap karena apa? Karena penebalan pita Kasparinya itu enggak. Jadi dia hanya di bagian sisi seperti ini. Misalnya. Nah, karena hanya mengalami penebalan di bagian sisi ini, makanya air itu masih tetap bisa lewat kan ya. Bisa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Sehingga kalau pada akar dikotil di sini tidak ditemukan yang namanya sel penerus atau sel peresap. Ya, jadi sel penerus atau sel peresap itu hanya ada pada tumbuhan monokotil. Oke, itu bedanya ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan setelah jaringan pelindung itu ada jaringan dasar atau jaringan parenkim ya. Atau ada juga menyebutnya jaringan pengisi. Nah, sama ya. Nah, jaringan parenkim ini merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup ya, di mana jaringan parenkim ini biasa disebut juga dengan jaringan dasar karena jaringan ini hampir dijumpai di setiap bagian tumbuhan. Ya, jadi di akar ada,
di batang ada, di daun ada, gitu ya. Makanya ini kita sebut dengan istilah jaringan dasar, ya. Nah, ciri jaringan parenkim itu yang pertama sel-selnya biasanya tersusun tidak rapat. Jadi biasanya ada ruang antar selnya, ya. Kemudian selnya masih bersifat meristematik. Ya, jadi ini adalah jaringan permanen yang masih bisa membelah. Ya, jadi kan tadi kalau dikatakan ciri jaringan permanen itu kan adalah sel-selnya sudah tidak bisa melakukan pembelahan lagi, ya, kecuali pada jaringan parenkim ini. Ya, jadi jaringan parenkim ini adalah jaringan yang masih bisa bersifat meristematik atau yang masih bisa melakukan pembelahan. Ya. Nah, jaringan parenkim itu kita bedakan berdasarkan ada tidaknya klorofil, ya. Ada parenkim yang berklorofil, ada parenkim yang tidak berklorofil, ya. Nah, parenkim yang berklorofil itu biasa disebut dengan istilah klorenkim, ya. Itu jaringan parenkim yang berklorofil. Nah, biasanya klorenkim diistilahkan sebagai jaringan parenkim yang berklorofil yang letaknya di luar daun, ya. Padahal sebetulnya bisa dikatakan semua parenkim yang jadi semua parenkim yang berklorofil kita istilahkan klorenkim, kecuali untuk yang di daun itu ada istilah khusus namanya adalah mesofil, ya. Jadi mesofil itu jaringan parenkim yang klorofil, jaringan parenkim berklorofil yang ada di daun. Nah, mesofil itu kan terdiri dari jaringan palisade sama spons, ya. Itu fungsinya untuk fotosintesis. Nah, kalau klorenkim yang lain artinya yang di luar daun bisa nggak berfotosintesis? Bisa, ya. Pokoknya selama itu ada ada klorofil, maka dia bisa melakukan fotosintesis, ya. Misalnya pada batang, pada tangkai bunga gitu, ya. Nah, itu bisa melakukan fotosintesis, ya. Nah, kalau kita lihat struktur daun, nah ini, ya. Jadi yang disebut dengan mesofil itu terdiri dari palisade sama spons, ya. Nah, jaringan palisade itu jaringan tiang karena bentuknya misalnya panjang-panjang seperti tiang, ya. Ya, spons itu jaringan bunga karang, ya, seperti karang dia biasanya banyak memiliki ruang antar sel, ya. Nah, ini macam parenkim berdasarkan ada tidaknya klorofil. Nah, parenkim, tadi parenkim yang berklorofil, ya, ada klorenkim sama mesofil. Nah, kalau yang tidak berklorofil itu biasanya parenkim yang membentuk korteks sama parenkim yang membentuk empulur, ya. Di korteks jaringan parenkim yang letaknya di luar endodermis di bagian dalam epidermis. Sementara empulur itu adalah letaknya jaringan parenkim yang letaknya di bagian dalam, jadi biasanya yang paling dalam, ya, bagian paling dalam dari satu organ pada batang, ya, struktur batang sini. Nah, ini kan jadi kalau korteks ini ya di bawah epidermis ada korteks. Nah, kalau endodermis itu yang paling dalam di sini. Itu ada jaringan empulur, ya. Nah, itu berdasarkan ada tidaknya klorofil. Nah, parenkim itu juga banyak fungsinya, ya. Ada disebut dengan parenkim asimilasi. Jadi kalau parenkim asimilasi berarti fungsinya adalah untuk asimilasi atau asimilasi itu pembentukan, ya. Pembentukan senyawa organik yaitu melalui proses fotosintesis. Siapa yang melakukannya? Itu tadi parenkim yang berklorofil tadi, ya, yang klorenkim atau yang mesofil tadi. Nah, itu kita kategorikan parenkim asimilasi, ya. Nah, kemudian ada parenkim penimbun. Nah, sesuai dengan namanya penimbun, dia memang fungsinya adalah menimbun zat-zat, ya, misalnya menimbun zat makanan, ya, misalnya pada ubi-ubian, ya, ubi batang, ubi jalar, gitu kan, ya. Nah, itu kita kategorikan parenkim penimbun. Kemudian ada parenkim air. Jadi parenkim air parenkim yang dia fungsinya adalah menyimpan cadangan air buat tumbuhan. Biasanya ini terdapat pada tumbuhan-tumbuhan yang tinggal atau hidup di daerah yang kering, ya, yang misalkan yang kita sebut dengan daerah tumbuhan xerofit, ya. Misalnya pada kaktus. Nah, pada kaktus itu ada parenkim yang fungsinya untuk menyimpan air, ya. Kita sebut dengan parenkim air. Nah, kemudian ada juga parenkim yang fungsinya menyimpan udara yang kita sebut dengan istilah aerenkim atau parenkim udara, ya. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan udara, biasanya kita temukan pada tumbuhan-tumbuhan air yang dia bisa ngambang, ya. Nah, kenapa tumbuhan air itu bisa ngambang? Nah, misalkan pada eceng gondok. Kalau kalian perhatikan eceng gondok, bagian bawahnya itu kan membulat ya si batangnya itu, ya. Nah, kalau kita kupas itu kan seperti rongga-rongga kosong, ya, gitu ya, karena itu adalah memang rongga-rongga yang berisi udara yang menyebabkan si tumbuhan itu dia bisa ngambang, gitu ya. Nah, itu parenkim udara. Nah, satu lagi ada parenkim pengangkut. Nah, parenkim pengangkut yaitu fungsinya adalah untuk mengangkut zat. Ya, misalnya kan pada tumbuhan
lumut. Tumbuhan lumut itu belum memiliki pembuluh angkut, belum memiliki xilem dan fluem. Makanya pada tumbuhan lumut ini untuk mengangkut zat, ya, air, mengangkut hasil fotosintesis itu menggunakan jaringan pengangkutnya itu adalah parenkim. Ya, jadi bukan jaringan pengangkut khusus, misalnya xilem fluem nggak ada ya, tapi menggunakan jaringan parenkim. Ya. Nah, kemudian fungsi lain satu lagi sebenarnya ada fungsi dari parenkim yang lain itu parenkim itu karena dia masih bisa membelah, maka parenkim itu bisa berperan untuk regenerasi sel ya, artinya dia bisa menggantikan sel-sel yang sudah rusak atau sel-sel yang sudah mati gitu ya. Nah, itu fungsi-fungsi parenkim. Ya, jaringan parenkim selesai, kita lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya, mangga silakan ya. Ya, berikutnya ada jaringan penguat atau jaringan penyokong. Ya, nah jaringan penguat atau penyokong ini terdiri dari ada jaringan kolenkim, ada jaringan sklerenkim. Nah, jadi kalian jangan ketukar ya, tadi ada istilah klorenkim, ada istilah kolenkim. Ya. Nah, jaringan kolenkim itu jaringan yang mengalami penebalan dinding selnya di bagian sudut. Ya, nah, ciri-cirinya tuh. Kemudian biasanya penyusun dinding selnya itu dari selulosa. Sel-selnya masih hidup sehingga dia masih memiliki protoplasma gitu ya, sitoplasmanya masih ada. Nah, kemudian jaringan kolenkim ini masih bersifat lentur atau elastis ya. Nah, biasanya kita temukan pada tumbuhan-tumbuhan yang masih muda. Jadi kalau kalian misalnya lihat tumbuhan yang misalnya belum mengalami pertumbuhan sekunder ya, itu batangnya kalau kita bengkokkan dia masih nggak mudah patah gitu ya, masih melengkung aja gitu ya, elastis gitu kan. Nah, itu karena jaringan penyokongnya masih berupa jaringan kolenkim ya. Nah, berikutnya jaringan sklerenkim. Kalau jaringan parenkim tadi penebalannya masih di bagian sudut, makanya belum terlalu keras. Kalau jaringan sklerenkim penebalan dindingnya sudah merata, ya. Makanya selnya juga sudah mati ya, makanya lebih keras ya. Kemudian penyusun dinding selnya sudah penyusun dari lignin ya. Lignin itu senyawa yang lebih kuat ya dari selulosa yang lebih keras gitu ya. Nah, kemudian selnya tadi mati sehingga tidak lagi memiliki protoplasma, bersifat kaku ya, keras. Nah, ini biasanya kita temukan pada tumbuhan yang sudah dewasa. Jadi kalau tumbuhan yang sudah lebih keras, batangnya kita sudah sulit membengkokkannya, kalau dipaksain akhirnya patah gitu kan ya. Nah, jaringan sklerenkim itu ternyata ada yang disebut dengan serabut atau serat, ada yang disebut dengan skleroid atau sel batu ya. Nah, kalau serabut atau serat itu sel-selnya panjang. Nah, ini bisa digunakan sebagai bahan tekstil, bahan tambang, bahan karung gitu ya. Contohnya pohon waru atau daun pisang. Jadi kalau serat-serat ini ya memang sering digunakan misalnya pada daun nanas ya. Nah, itu ternyata bisa juga digunakan sebagai bahan tekstil ya. Jadi ada kain dari serat nanas. Ada juga kain dari serat pohon pisang. Ya, sekarang udah bisa ya. Nah, kemudian kalau misalnya bahan tambang, maksudnya bahan tambang di sini adalah untuk tambang ya, tali tambang. Tambang yang biasa digunakan untuk perlombaan tali tambang itu biasanya tambangnya yang digunakan adalah tambang yang berasal dari tumbuhan ya. Kalau dari plastik licin biasanya kan buat tali tambang ya. Atau mungkin karung goni ya, karung goni itu juga kan dari tumbuhan. Nah, itu serat ya, serat. Nah, kalau skleroid itu sel batu itu selnya kecil-kecil tapi keras. Nah, biasanya skleroid ini kita temukan pada kulit biji. Nah, kulit biji kan seringkali keras ya karena dia harus melindungi biji yang ada di dalamnya ya. Misalnya atau apa tempurung kelapa, bukan tempurung kepala ya, tempurung kelapa itu kan juga batok ya, batok kelapa itu kan keras. Nah, itu penyusunnya adalah dari skleroid atau sel batu. Ya. Silakan ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada yang mau bertanya barangkali. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, jaringan terakhir ya adalah jaringan yang termasuk ke dalam jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh. Ya, nah, jaringan pengangkut atau pembuluh itu terdiri dari ada xilem, ada
fluem. Kalau xilem itu sel-selnya mati, ya, berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara. Nah, penyusunnya terdiri ada trakea, ada trakeit, ada serat xilem sama parenkim xilem. Ya. Sementara fluem itu sel-selnya hidup, ya, berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Penyusunnya itu ada sel tapis, ada sel pengiring, ya. Nah, terus kemudian ada serat fluem sama parenkim fluem. Nah, kemudian xilem dan fluem ini biasanya membentuk suatu ikatan pembuluh, ya. Nah, ada beberapa tipe ikatan pembuluh yang dibentuk oleh xilem dan fluem. Nah, kita sebut dengan ada kolateral terbuka. Nah, kolateral terbuka ini letak xilem dan fluemnya. Jadi antara xilem dan fluem itu ada kambium, jadi yang tengah, ya. Jadi kalau yang fluem itu letaknya biasanya paling di bagian luar, ya, fluemnya di bagian luar, xilem-nya di bagian dalam. Antara xilem dengan fluem ada kambium. Sementara kalau kolateral tertutup itu xilem-nya di dalam, fluemnya di luar, tapi antara fluem dan xilem tidak ada kambium, ya. Itu kolateral tertutup. Nah, kemudian konsentris, ya. Konsentris itu kalau konsentris amfikribal, ya, xilem-nya itu ada di bagian dalam, kemudian dia dikelilingi oleh fluem, ya, itu amfikribal. Amfifasal kebalikannya, ya, yang di dalamnya fluem, nanti fluem dikelilingi oleh xilem, ya. Mau bersin nggak jadi. Radial, kalau pembuluh angkut radial itu letak xilem fluemnya selang-seling yang bawah, ya. Jadi ini ada yang kotak-kotak itu ada xilem, yang putihnya itu fluem. Jadi xilem fluem xilem fluem xilem fluem xilem fluem gitu, ya. Nah, itu jadi selang-seling. Nah, itu radial. Nah, kalau bikolateral, xilem-nya diapit oleh fluem. Jadi ada luarnya fluem, di dalamnya fluem, tengah-tengahnya xilem. Itu namanya bikolateral. Ya. Nah, ini tentang jaringan permanen selesai sampai sini. Tinggal kita bahas mengenai organ-organ yang ada pada tumbuhan. Ya, jadi organ itu tersusun atas jaringan apa saja, gitu ya. Silakan barangkali kalau ada yang mau bertanya sambil kita bahas soalnya dulu tentang jaringan, ya. Silakan kalian yang sudah dapat buku step by step-nya dibuka tentang jaringan tumbuhan. Ibu lupa halaman berapa? Kita cek, ya. Sambil Ibu siapkan soalnya, kalian lihat di halaman 73, ya, nggak salah, ya, 73. Kita belum bahas sama sekali kan, ya. Nah. Ibu hapus. Kalian baca-baca dulu, Ibu siapkan dulu soalnya, ya. Ya, kita mulai dari nomor 1. Meristem apikal dapat berfungsi untuk pertumbuhan dan diferensiasi apa saja. Ya. Kira-kira jawabannya apa nih? Apa fungsi dari jaringan meristem apikal? Ya. Ada yang bisa bantu jawab? Ya, meristem apikal, berarti ini yang ada di ujung itu ya. Fungsi satu adalah memperpanjang akar. Yang kedua,
memperpanjang batang kan ya. Kemudian yang ketiga membentuk daun, dan yang keempat membentuk cabang batang. Ya, jadi yang manakah jawabannya? Satu berarti betul ya. Satu betul, membentuk daun betul, ujung batang betul, cabang akarnya yang salah, harusnya cabang batang ya. Kalau cabang akar yang membentuk siapa? Kalau cabang akar yang membentuk adalah perisikol atau perikambium ya. Ini dibentuknya oleh perisikol. Ya, satu jawabannya yang A. Nomor 2, pernyataan yang terkait dengan pembentukan akar lateral. Ya, jadi maksudnya pembentukan cabang akar. Nah, cabang akar dilakukan oleh jaringan perisikol, betul ya. Tergolong pertumbuhan sekunder perisikol cabang akar, iya. Melibatkan jaringan perikambium, betul. Prosesnya tergolong eksogen, berarti ke arah luar kan, betul ya. Iya, jawabannya betul semua. Kemudian nomor 3, lingkaran tahun pada batang pohon terjadi karena perbedaan, apa tadi? Yang A. Iya, perbedaan musim ya, ketebalan dinding dan ukuran sel kayu ya yang tumbuh pada musim yang berbeda. Jadi kalau silem di musim hujan lebih besar-besar ya, sehingga tampak seperti garis terang. Kalau silem di musim kemarau kecil-kecil karena istilahnya makanya tampaknya warnanya lebih gelap. Oke. Jaringan epidermis yang rusak pada batang akan segera digantikan oleh jaringan apa? Tadi karena pertumbuhan sekunder, epidermis pecah, maka terbentuk jaringan Periderm. jaringan gabus atau jaringan periderm ya. Jadi periderm itu adalah jaringan gabus. Setelah ini jaringan gabus. Kemudian nomor 5, jaringan epidermis dapat berdiferensiasi membentuk bagian-bagian berikut kecuali. Yuk, yang A, filamen. Filamen itu ini pada akar gantung ya. Ini fungsinya untuk menyimpan air ya. Itu yang B, trikoma. Trikoma ini bisa untuk apa tadi? Untuk membantu mengurangi penguapan, kemudian pelindung ya dari gangguan ya, dari gangguan organisme lain. Nah, ya. Kemudian lentisel. Nah, kalau lentisel ini terbentuk ya, terbentuk karena atau terbentuk dari jaringan gabus yang tidak sempurna ya, makanya dia membentuk lubang ya, sehingga membentuk lubang pada batang ya, bisa pada batang. Nah, ini juga bisa berfungsi untuk pertukaran, juga bisa ya untuk pertukaran gas, jadi masuknya gas itu bisa melalui lentisel ya. Nah, jadi yang bukan ya udah jelas pasti lentisel. Kalau yang D itu duri ya. Spina, duri ini untuk
Jadi pelindung misalnya, pelindung dari gangguan organisme lain. Nah, yang E, buliform, ini sama aja dengan sel kipas ininya ya. Ini sama dengan sel kipas. Nama dari buliform itu adalah sel kipas. Ini untuk menyimpan air, juga bisa menyebabkan daun menggulung. Ya. Ini pada tumbuhan poase atau rumput-rumputan. Jadi ini kecualinya adalah yang lenticel ya. Iya. Silahkan kalau mau di screenshot dulu, Ibu siapkan soal berikutnya. Udah? Udah di screenshotnya udah? Udah hapus ya. Ya, nomor 6. Nomor 1 anak ini. Makasih, Dwi. Udah. Ya, nomor 6. Titik Kaspari merupakan jaringan yang mengalami penebalan dari suberin dan lignin, berfungsi untuk menyeleksi air dan garam mineral. Adapun titik Kaspari tersebut ditemukan pada jaringan. Titik Kaspari tadi ada jaringan apa? Endodermis. Iya, jaringan endodermis. Langsung aja jawab ya, kalau di chat Ibu suka takutnya nggak kebaca. Ya, nomor 2 ini jaringan endodermis ya. Oke, masalah ya. 7. Jaringan tumbuhan yang terdiri dari sel-sel dewasa yang dapat berubah menjadi meristem. Ayo, jaringan yang masih bersifat meristematik. Itu jaringan yang mana tadi? Jaringan parenkim. Ya, jaringan dasar atau jaringan pengisi ya. 8. Sel-sel penyusun jaringan berikut yang berubah bentuk dan menghasilkan lateks. Ya, artinya jaringan ini dia bisa menyimpan lateks. Ya, yang berfungsi sebagai penyimpan siapa? Yang mana? Jaringan yang bisa untuk menyimpan. Ada menyimpan air, menyimpan udara. Tadi Parenkim. parenkim juga. Iya, betul. Ya, kita lanjutkan nomor berikutnya. Ya, nomor 9. Nomor 9, jaringan penyimpan udara atau aerenkim pada tumbuhan ini banyak dijumpai pada jaringan apa? Yo. Yang menyimpan udara parenkim juga sebetulnya ya, tapi parenkim itu kan bisa juga membentuk apa? Mana jaringan yang tersusun dari parenkim? Yaitu jaringan korteks ya. Ya, 10. Batang kecambah suatu tumbuhan diperkuat oleh jaringan apa? Kecambah. Kalau kecambah berarti tumbuhannya masih muda banget ya. Berarti kolenkim apa sklerenkim? Pasti kolenkim. Kolenkim dan apa? Dengan parenkim. Ya, jawabannya 4 saja berarti delta. Oke.
Coba masih bisa muat ya satu soal lagi di bawahnya. Bisa dikaitkan satu soal lagi di bawah. Ya, nomor 11. Jaringan kolenkim dan sklerenkim dapat dibedakan berdasarkan penyusun dinding selnya beda nggak? Beda. Kolenkim apa? Tadi dari selulosa. Sklerenkim dari lignin. Protoplasmanya beda nggak? Beda. Beda. Kolenkim ada ya. Kalau sklerenkim tidak ada. Oke, penebalan dinding sel? Beda. Beda juga. Kolenkim di sudut, kalau sklerenkim merata di semua bagian. Oke, elastisitas? Beda. Beda juga. Kolenkim elastis, sklerenkim tidak. Berarti betul semua itu E. Iya, silakan. Barangkali sampai sini ada yang mau bertanya. Ada ngebut ya. Ayo, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Ibu. Nomor 12. Gua hapus dulu ini. Nih. Ya, serat pada batang pisang kuat sehingga dapat disulam menjadi kain atau suli. Serat batang pisang tersebut merupakan jaringan apa yang serat itu? Yang bisa buat jadi pakaian. Kita masuk ke dalam jaringan Sklerenkim. sklerenkim. Oke. Warna merah, biar jelas. Iya. Yuk, 13. Pada percobaan perendaman pangkal batang yang telah dipotong dalam larutan eosin dapat dipastikan jaringan yang lebih dulu berwarna merah adalah sini mungkin maksudnya kita ngelihatnya jaringan yang mengangkut air gitu kan ya. Siapakah? Yaitu jaringan silem. Ya, 14. Pengangkutan pada tumbuhan tidak selalu menggunakan jaringan fluem dan silem. Pengangkutan yang melibatkan ruang antar sel tergolong pengangkutan. Jadi yang namanya pengangkutan zat, ya, itu ada yang secara fasikuler, ada yang secara ekstravasikuler, ya. Fasikuler. Kalau secara fasikuler artinya dia menggunakan pembuluh angkut ya, silem dan fluem. Nah, yang kedua itu secara ekstra fasikuler. Jadi kalau secara ekstravasikuler ini bukan dengan silem dan fluem. Ini bisa melalui cara simplas ya, yaitu yang melalui atau yang dari sel ke sel melalui. Ini yang dari sel ke sel dibantu oleh plasmodesma. Plasmodesma. Yang kedua itu yang namanya apoplas ya. Ini yang melalui ruang antar sel. Ya. Jadi kalau kita gambarkan secara sederhana, misalkan ini ada jaringan epidermis ya, epidermisnya ada 2 akar kan ya gitu. Ini epidermis. Ada 2 akarnya. Ini jaringan akar. Di bawah epidermis itu kan korteks ya. Nah, ini korteks misalkan.
Nah, kemudian di bawahnya itu ada jaringan endodermis. Jadi kalau yang namanya simplas ya. Jadi kalau simplas itu si air masuk melalui diserap oleh bulu akar, kemudian masuk ke epidermis, kemudian dia nembus dan bisa. Nah, ya. Ini yang secara simplas. Nah, kalau yang apoplas dia yang melalui ruang antar sel. Jadi masuk ke bulu akar, ke epidermis kemudian gini, lewat ini gini. Jadi nggak nemu sel, ya, ini melalui ruang antar sel. Ini yang kita sebut dengan apoplas. Ya, jadi yang nomor 14 jawabannya apa? Pengangkutan yang melibatkan ruang antar sel. Ya udah berarti pengangkutannya yang apoplas. Ya, 15. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi pengangkutan air dari bawah ke atas pada tumbuhan kecuali. Kira-kira yang mana? Yang bukan. Kenapa air dari tanah diangkut oleh akar, tapi dia bisa sampai ke daun yang tingginya bisa bermeter-meter gitu. Daya tekan akar betul nggak? Betul ya. Jadi daya tekan akar, jadi ya akar yang menekan ke arah itu yang menyebabkan air bisa naik ya. Daya kapilaritas juga betul ya. Kan silem itu berbentuk kayak seperti tabung gitu ya, kapiler ya. Adanya adhesi kohesi betul ya. Tekanan osmotik akar lebih tinggi dari daun betul nggak sih? Jadi tekanan osmotik itu apa? Masih ingat kayak kemarin kita bahas histologi. Tekanan osmotik itu istilahnya gini. Jadi ini kemampuan zat terlarut untuk menyerap air ya. Nah, menyerap air. Nah, tekanan osmotik itu dengan kata lain ini berbanding lurus dengan konsentrasi ya. Makin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka makin tinggi juga tekanan osmotik selnya. Tekanan osmotiknya itu lagi ya. Tapi dia berbanding terbalik dengan tekanan turbor ya. Nah, tekanan osmotik ini berbanding terbalik dengan tekanan turbor ya. Jadi kalau konsentrasi suatu larutan tinggi ya berarti tekanan osmotiknya tinggi gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan tekanan osmotik akar dengan daun, kira-kira mana yang harus lebih tinggi supaya daun itu bisa naik dari akar ke daun? Daun. Daun yang harus lebih tinggi. Karena ingat, proses osmosis itu kan ya, air bergerak dari yang hipotonis ke hipertonis ya. Nah, kalau daunnya yang lebih tinggi kalau yang akarnya lebih tinggi dari daun, kebalik ya. Air dari atas justru akan kesedot ke bawah. Nah, jadi yang nomor 15 ini yang salahnya adalah yang delta gitu ya. Nah, daya isap daun betul ya. Jadi kan kalau misalnya daun itu melakukan fotosintesis, dia akan mengeluarkan respirasi, dia akan mengeluarkan uap air kan, ada uap air yang keluar, otomatis dia nanti untuk proses fotosintesis dia juga butuh air, nah dia pasti akan menyerap, maka itu istilahnya ada daya isap daun gitu ya. Ayo, Mbak Ati selesai tentang jaringan tumbuhan, tapi kemarin ini belum selesai ya. Masih kita bahas sekarang tentang organ tumbuhan ya. Silahkan kalau mau di screenshot dulu. Kita siapkan materi selanjutnya ya.
Tinggal kita bahas mengenai organ tumbuhan ya, akar, batang, daun, bunga. Ya. Ini udah, kita hapus stop share dulu ya. Sekarang kita lanjutkan ke ya. Setelah kita bahas tentang jaringan tumbuhan, yang berikutnya kita bahas adalah mengenai organ tumbuhan ya, karena kita tahu bahwa kumpulan jaringan yang apa ya istilahnya, kumpulan jaringan itu akan membentuk suatu organ ya. Nih, kita akan bahas dari akar dulu ya. Jadi akar dikotil dengan akar monokotil susunan jaringannya hampir sama. Ya, hanya yang berbeda sedikit adalah ada tidaknya kambium pada pembuluh angkutnya ya. Jadi jaringan paling luarnya sama, ada epidermis ya, kemudian epidermis biasanya dilengkapi dengan adanya bulu-bulu akar ya. Kemudian di bawah epidermis ada korteks ya. Di bawah korteks ada endodermis. Nah, kemudian di bawah endodermis ada perisikl ya. Nah, kemudian barulah stelenya atau silinder pusatnya yaitu selang-seling ya. Jadi di sini kan sama ini yang warna terang ini ternyata silem, yang warna gelapnya fluem. Jadi silem, fluem, silem, fluem, silem, fluem seperti ini. Ini tipe radial tadi ya. Nah, di sini juga sama. Nah, ini fluem, ya ini silem sebetulnya ya. Nah, cuman antara fluem dengan silem sini dibatasi oleh kambiumnya. Ini nih yang makanya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini adalah kambiumnya gitu. Ya. Jadi kalau pada dikotil ada kambiumnya, kalau pada monokotil tidak ada kambiumnya. Itu aja bedanya di situ. Ya. Jadi kalau susunan jaringannya tuh hampir sama. Nah, berikutnya untuk batang. Nah, kalau untuk batang ini jelas jauh berbeda ya. Kalau pada batang dikotil susunan jaringannya masih sedikit teratur. Tapi kalau pada batang kotil sudah tidak terlihat batas antara korteks dengan jaringan yang lain, maka sehingga suka ada yang mengatakan bahwa di korteks di monokotil itu kita nggak bisa menemukan yang namanya perisikl, kita tidak menemukan ya perisikl karena bukan meristem lateral ya, kemudian tidak menemukan endodermis ya, karena terus kemudian korteksnya juga batasnya sampai mana dengan empulur itu kita nggak tahu gitu ya. Nah, karena nggak jelas batasnya sampai mana. Nah, tapi kalau pada dikotil itu cenderung lebih teratur ya. Jadi kalau pada dikotil nih, yang paling luar tetap ada jaringan epidermis, di bawah epidermis ada korteks, nah kemudian ada ikatan pembuluh sini ya. Nah, ada yang luarnya ada fluem, kemudian ada silem, di tengah-tengahnya ada kambium ya. Ini kambium ini. Nah, kemudian baru yang paling dalam itu ada jaringan empulur kan ya. Nah, terus kemudian pada kalau kalian perhatikan batang monokotil. Nah, batang monokotil ya kita hanya bisa melihatnya ini epidermis, setelah itu korteks, udah ya. Nah, di antara korteks itu ada jaringan pengangkut. Nah, kita nggak tahu batas antara korteks dengan empulur. Ini sebetulnya bagian dalam itu ada empulur ya. Cuma batas antara korteks dengan empulur itu sebelah mana kita nggak tahu gitu ya. Nah, jadi kita di sini menyebutnya jaringan dasar ada parenkim aja. Jadi jaringan dasar itu ya mungkin kalau sebelah sini kita bisa beranggapan ini mungkin adalah jaringan korteks. Yang bagian dalamnya itu adalah jaringan empulurnya. Tapi kita batas antara korteks dengan empulurnya itu nggak jelas kalau pada monokotil ya. Nah, ini kemudian perbedaannya lain adalah kita bisa lihat nih. Kalau di sini susunan letak pembuluh angkutnya kan teratur seperti ini ya, melingkar. Tapi kalau di sini kan oh, ada yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, ini sebutnya tersebar gitu ya, istilahnya kalau pada monokotil tersebar. Cuma susunannya tetap kolateral tipenya, cuman kalau yang di kotil kolateral terbuka, kalau monokotil kolateral tertutup. Ya, jadi fluemnya ada di bagian luar, silemnya ada di bagian dalam gitu ya. Nah, ini perbedaan antara batang dikotil dengan batang monokotil, kelihatan banget ya bedanya ya. Yuk, berikutnya adalah struktur daun. Nah, daun ini biasanya jaringan paling luar adalah epidermis. Nah, epidermis seringkali dilindungi oleh lapisan lilin yang disebut dengan kutikula. Nah, biasanya kutikula ini tebal tipisnya kutikula tergantung dari biasanya dia itu tumbuh di mana gitu ya. Kalau misalnya dia jenis tumbuhan xerophyt yang tumbuh di tempat yang kering, yang panas, itu bisa
kutikulnya lebih tebal gitu ya, karena tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Tapi kalau misalnya di daerah yang nggak terlalu panas, kemudian ketersediaan air banyak, itu biasanya daunnya bahkan mungkin tidak dilindungi oleh kutikula gitu kan ya. Nah, ini epidermis atas, di bawah epidermis ini yang seperti tiang, maka disebut dengan jaringan palisade atau jaringan tiang. Kemudian di bawahnya ini ada jaringan spons. Nah, kemudian ini ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini ada seludang pembuluh ya. Kemudian ada silem, ada flum. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa silem itu letaknya selalu di sebelah atas. Jadi silem itu yang selalu dekat ke arah palisade gitu ya. Jadi letaknya bagian atas, di bawahnya baru ada fluem. Nah, kemudian ada epidermis bawah ya. Nah, biasanya pada epidermis bawah inilah kita temukan yang namanya stomata atau mulut daun gitu ya. Di bawah bagian bawahnya biasanya juga ada juga yang dilapisi lagi dengan kutikula ya. Nah, ini struktur daun. Terakhir adalah struktur bunga ya. Nah, bunga secara umum kita seperti ini bagian-bagiannya ya. Jadi dari bawah itu ada tangkai bunga, ada dasar bunga. Nah, kemudian ini ada bakal biji ya. Ruang bakal biji itu disebut dengan istilah ovulum ya, tempat terbentuknya sel-sel gamet. Nah, ini bagian kelopak bunga atau kaliks ya. Kemudian ini mahkota bunga atau corolla atau corona. Nah, ya. Nah, kemudian ada organ kelamin jantan ya. Jadi alat kelamin jantan sama alat kelamin betina. Alat kelamin jantan namanya benang sari. Nah, benang sari itu terdiri dari ada kepala sari atau antera, ada benang sari atau filamen ya. Benang sari itu sendiri biasa disebut dengan stamen namanya ya. Nah, terus kemudian ada putik. Nah, putik ini ada kepala putiknya, ada tangkai putiknya. Kemudian bagian bawah yang membuat itu sebetulnya ini disebutnya adalah ovarium ya, bakal buah. Di dalam bakal buah ada bakal biji ovulum gitu. Ya. Nah, ini bagian atau struktur dari ya. Berarti selesai sudah tentang jaringan tumbuhan tuntas. Ya. Tinggal kita bahas soalnya. Stop share, kita bahas soalnya saja. Karena ternyata ada dua bagian ya kalau nggak salah, ini ada standar A, 14A, ada 14B. Nah, berarti ada dua bagian. Kita bahas soalnya kalau nggak salah 10 soalnya. Ini kalian baca-baca juga kira-kira nomor 1, nomor 2 itu jawabannya apa. Ya, nomor 1. Yang termasuk jaringan primer pada tanaman dikotil adalah, nah masih ingat jaringan primer itu berarti jaringan yang dibentuk ya oleh pada saat pertumbuhan primer ya oleh meristem apikal. Apa aja itu masuk jaringan primer? Itu adalah epidermis ya, epidermis iya, korteks iya, silinder pusat iya, gabusnya enggak, karena gabus itu dibentuk pada saat pertumbuhan sekunder. Nomor 3, jaringan sekunder pada tumbuhan dikotil terbentuk oleh aktivitas jaringan sekunder pada tumbuhan dikotil. Ya, mungkin di sini jaringan kambium di sini mungkin maksudnya, karena kalau meristem kan nggak jelas meristemnya meristem mana. Jadi kalau pada dikotil ya udah berarti yang hanya dimiliki oleh kambium dikotil itu adalah jaringan kambium. Ya.
3. Pada penampang akar Ziames ditemukan sel pengiring dan sel penerus. Pernyataan yang tepat untuk kedua sel tersebut adalah Ziames itu apa? Ada yang tahu? Ziames itu tumbuhan atau tanaman apa? Jagung. Ya, jagung itu berarti masuknya ke monokotil. Oke. Nah, di sini ada istilah sel pengiring, ada istilah sel penerus. Bedanya apa? Ya, kalau yang namanya sel pengiring ini adalah jenis sel. Ini adalah sel penyusun dari jaringan Schwann. Ya. Sementara yang kedua ada sel penerus. Masih ingat sel penerus itu adalah sel endodermis yang tidak mengalami penebalan. Ya, jadi dua-duanya memang ada nih pada tumbuhan jagung itu, cuman nah tadi kita lihat yang A, betul nggak? Sel pengiring dan sel penerus terdapat pada endodermis. Salah ya? Iya, sel pengiring dan sel penerus terdapat pada phloem. Salah juga. Sel pengiring terdapat pada endodermis, sedangkan sel penerus terdapat pada phloem. Salah. Yang betul yang D ya. Sel pengiring terdapat pada phloem, sedangkan sel penerus terdapat pada endodermis. Ya, iya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 4, tipe pembuluh angkut pada akar monokotil. Ya, kalau untuk yang A, ya, kolateral terbuka, itu terdapat ini ada pada batang di kotil. Lebih besar. Kecil lagi. Biar masuk. Kolateral tertutup itu kita temukan pada batang monokotil konsentris amfifasal. Ini kita temukan pada tanaman, ada nama tanaman namanya kordilin ya, tanaman kordilin. Amfikribal ini umum pada tanaman paku atau tumbuhan paku. Nah, yang tipe radial itu kita temukan pada akar semua tumbuhan, ya, akar tumbuhan spermatofita. Tumbuhan biji maksudnya, spermatofita. Ya. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang pada akar. Tipenya pada radial, ya. Kalau ada yang mau screenshot lagi silahkan. Kita lanjutkan soalnya. Hapus. Ya, nomor 5. Jaringan berikut termasuk silinder pusat akar tumbuhan dikotil. Silinder pusat atau nama lainnya adalah stele. Ya. Yang mana yang termasuk ke dalam silinder pusat? Phloem iya, cambium iya, xilem iya, cortex enggak ya. Jadi jawabannya yang A. 6. Pada batang gimnospermae dan dikotil terdapat jari-jari empulur di antara ikatan pembuluh.
Fungsinya adalah untuk pengangkutan ke arah radial. Oh, sampai nomor 10 ternyata. Jelaskan. Memuat. Nanti kita pindah ke sini. Ya, cukup semuanya. Ya, nomor 5. Jaringan berikut termasuk silinder pusat. Udah nomor 7. Tumbuhan yang mempunyai struktur pembuluh seperti gambar berikut. Nah, kita lihat struktur pembuluhnya. Di sini ada fluem, ya. Kemudian ini fluem luar, ini silem. Nah, ini ada kambium nggak di sini? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kambium, kemungkinannya tumbuhan monokotil. Tinggal kita cari mana yang termasuk tumbuhan monokotil. Ya. Cocos nucifera, ada yang tahu apakah ini? Ada yang tahu nggak Cocos nucifera apa? Cocos nucifera itu ya. Carica pepaya ini pepaya. Duriogybotinus durian. Mangifera indica ini mangga. Annona squamosa itu buah srikaya. Ya. Mana yang termasuk monokotil? Ayo. Karena kan ini ada fluem, ada silem tanpa ada kambium. Berarti kita berasumsi bahwa ini bukan tumbuhan dikotil, artinya monokotil. Mana yang termasuk tumbuhan monokotil? Ayo. Ayo jawab dong. Mana nih monokotil yang mana? Ayo. Kalau bingung nentuin monokotil dikotil, bayangin aja deh bentuk daunnya gitu loh. Kan itu ya daun. Kalau daun monokotil kan biasanya tulang daunnya kan sejajar gitu ya. Atau melengkung. Kalau dikotil kan menyirip atau menjari. Nah, kira-kira mana yang dikotil? Yang? Tadi ada yang jawab? Kelapa. Iya, benar. Kelapa, kenapa ragu-ragu? Jangan takut salah ya. Yang lainnya berarti itu dikotil. Oke, nomor 8 di bawah nih, batang dikotil dengan batang monokotil dapat dibedakan berdasarkan meristem sekunder. Betul ya? Kalau pada batang monokotil tidak ada meristem sekunder. Tipe pembuluh angkut beda. Tadi kan kalau dikotil kolateral terbuka, monokotil kolateral tertutup. Jelas tidaknya korteks. Betul, kalau pada dikotil jelas, monokotil tidak jelas. Posisi fluem di sebelah dalam silem. Dua-duanya salah. Fluem itu ada di sebelah luar. Ya, ya, jadi yang ini jawabannya yang A. 2 soal lagi. Nanti minggu depan berarti kita masuk jaringan hewan ya. Di sini. 10-nya. Ya, nomor 9. Fluem sekunder dan silem sekunder pada batang dikotil terbentuk hasil aktivitas jaringan. Siapa yuk? Prokambium. Nah, kalau prokambium
Ini jaringan atau bagian dari meristem apikal ya, yang nanti ini akan berdiferensiasi menjadi jaringan epidermis. Kemudian intervasikuler ini yang membentuk jari empulur. Nah, ini yang intravasikuler yang membentuk fluem dan xilem sekunder. Perikambium itu sama dengan perisikel ya. Perisikel ini membentuk cabang akar. Nah, kalau velogen ini kambium gabus. Ini yang membentuk ya tadi. Di mana dia keluar dia membentuk film ke arah dalam, membentuk velog. Ya, jadi sudah jelas jawabannya adalah kambium intravasikuler. Ya, 10 rongga-rongga udara pada daun banyak ditemukan di jaringan apa? Tadi yang banyak berongga pada daun teh. Jaringan spons ya, atau bunga karang ya. Spons atau nama lainnya adalah bunga karang. Iya, berarti selesai sudah tentang jaringan tumbuhan. Silahkan, barangkali kalau ada yang mau bertanya tentang jaringan tumbuhan secara umum, secara keseluruhan dari awal. Ibu mau nanya yang nomor 6, masih belum ngerti. Oh, jadi ada jaringan, tadi gini ya, jadi Ibu gambarnya sebelah sini aja ya. Karena bagian yang kosongnya sebelah sini. Ya. Terus ini yang warna hitam. Ini yang luar ada epidermis, yang merah ini kambium. Nah, kemudian ya, ini ada kambium. Ini kambium. Ini jaringan pengangkut ya. Yang namanya kambium intervasikuler ya, atau ekstravasikuler. Nah, ini kan ini namanya kambium intervasikuler. Kalau ini intra. Nah, ini namanya kambium intervasikuler. Nah, fungsi kambium intervasikuler ini untuk apa? Untuk membentuk jaringan atau yang sebetulnya jaringan namanya jari-jari empulur. Jadi jari-jari empulur itu nanti jaringan yang akan terbentuk, misalkan keluar hijau sini ya. Nah, ini ya. Dia akan membentuk ke arah sini keluar. Jadi seperti jari-jari, makanya namanya juga jari-jari ya. Nah, ini. Jadi di sini dia akan membentuk. Nah, ini jari-jari empulur inilah yang nanti akan mengangkut zat-zat ke arah radial, maksudnya ke arah luar sini gitu maksudnya. Gitu. Ya. Jadi ini yang kita sebut dengan jari-jari empulur. Jari-jari
60. Gitu ya. Jadi untuk pengangkutan zat ke arah radial itu maksudnya ya. Ya, ada lagi barangkali yang mau ditanyakan? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, mumpung istilahnya ada waktu sedikit ya. Jadi di buku SBS kalian itu kan ada 2 macam kaji latih ya. Ada kaji latih standar, ada kaji latih mandiri, betul nggak? Betul. Ada. Itu maksudnya apa? Kalau kaji latih standar itu adalah kaji latih yang dikerjakan bareng-bareng sama guru ya, sama tentor. Nah, untuk yang kaji latih mandiri namanya juga kaji latih mandiri. Berarti kalian harus mandiri mengerjakan sendiri gitu ya. Jadi artinya itu yang harus kalian kerjakan sendiri sebagai latihan di rumah gitu ya. Jadi usahakan setiap kali guru selesai menerangkan ya sudah membahas yang kaji latih standarnya, kalian coba kerjakan kaji latih mandirinya. Jadi sendiri ya supaya istilahnya sudah tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan gitu. Nanti kalau misalnya memang ada yang masih belum jelas, boleh silahkan nanya. Oh ya, kalian sudah pernah dikasih tahu ada aplikasi tanya soal online nggak? Udah, Oh Bu. ya? Hah? Udah? Udah belum? Sudah. Oh, udah. Nah, itu bisa kalian manfaatkan ya. Jadi yang tanya soal online itu artinya kalian bisa manfaatkan. Jadi kalau misalnya kalian nemu materi matematika, fisika, terutama Mafiki biasanya sering banyak nanya itu ya. Tapi kalau biologi juga boleh sih. Jadi pokoknya semua pelajaran Mafiki bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Nah, terus TPS kuantitatif. Nah, itu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalian datang ke sini mungkin sekarang ini belum memungkinkan, tapi sebetulnya kalau orang Bandung silahkan aja ya kalau mau datang ke sini silahkan, kalau misalnya ada kesulitan boleh datang ke sini mangga ya. Kalau yang masih di luar kota itu bisa memanfaatkan tanya soal online itu untuk menanyakan soal yang misalnya kalian nggak bisa belum ketemu jawabannya gitu ya, itu bisa menanyakan, insya Allah nanti tentor di sini akan membantu menjawab gitu ya. Nah, makanya yang tadi Ibu bilang kaji latih mandiri, coba kalian kerjakan dari sekarang, itu adalah sebagai ajang latihan kalian untuk misalnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap soal gitu, ya, terhadap materi yang sudah disampaikan oleh guru. Gitu ya. Ya, ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Jadi hari ini jaringan tumbuhan selesai ya, berarti nanti Ibu akan kirimkan slide tentang yang jaringan tumbuhan sama yang kemarin itu yang tentang sitologi ya. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya. Kalau misalnya sudah cukup, ya artinya mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami ya. Nanti kalian coba kerjakan tugas mandirinya ya, biar tahu betul-betul paham atau belum gitu ya. Ya kalau sudah paham alhamdulillah, kalaupun belum silahkan nanti pertemuan berikutnya kalian boleh nanya ya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan ya. Kita lihat ke depannya apakah minggu depan kita sudah bisa offline ataukah masih tetap online ya. Mudah-mudahan bisa segera tetap muka gitu ya. Ayo, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Bu. mangga. Sama-sama. Sehat terus ya, semangat terus. Iya. Ibu juga.